Pernikahan bagi banyak orang adalah babak baru kehidupan, dipenuhi harapan dan impian untuk masa depan. Begitu pula bagiku. Ketika aku menikah dengan Andra 3 tahun lalu, aku yakin telah memilih pria yang tepat untuk menghabiskan sisa hidupku. Andra adalah sosok yang karismatik, penuh perhatian, dan selalu tahu bagaimana membuatku merasa istimewa. Aku masih ingat dengan jelas hari pernikahan kami. Langit cerah, tamu-tamu berdatangan dengan wajah penuh kebahagiaan, dan Andra berdiri di altar dengan senyum hangat yang membuat hatiku bergetar. Dalam sumpahnya, ia berkata, "Aku berjanji akan selalu mencintaimu, melindungimu, dan membuatmu bahagia, apapun yang terjadi." Kata-kata itu terpatri di hatiku, menjadi fondasi keyakinanku pada hubungan ini. Hari-hari awal pernikahan kami seperti mimpi. Kami tinggal di apartemen kecil tapi nyaman di tengah kota. Andra adalah tipe pria yang selalu menyempatkan waktu untukku meski sibuk bekerja. Kami sering menghabiskan malam dengan memasak bersama, menonton film, atau sekadar berbicara tentang rencana masa depan. Namun, seiring waktu, kehidupan mulai berubah. Karir Andra mulai menanjak, dan dengan itu datang tanggung jawab yang lebih besar. Ia sering pulang larut malam, membawa pekerjaan ke rumah, atau terkadang harus pergi keluar kota untuk urusan kantor. Aku, sebagai istri yang mendukung, selalu mencoba memahami. "Ini semua demi kita, Laras," katanya suatu malam saat aku mengeluhkan waktu yang semakin sedikit untuk kami berdua. "Aku ingin memastikan kita punya masa depan yang stabil. Bukankah itu yang kamu mau?" Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Iya benar, tentu saja. Tapi di sudut hatiku, aku merindukan Andra yang dulu. Setiap Sabtu malam, keluarga besarnya sering mengadakan makan malam bersama. Mereka adalah keluarga besar yang hangat, meski terkadang terlalu banyak aturan tidak tertulis yang harus diikuti. Ibunya, Bu Ratna, adalah wanita anggun dengan tatapan yang tajam namun penuh kasih. Ia sangat menghormati Andra dan sering memujinya sebagai kebanggaan keluarga. Aku merasa diterima di keluarga itu, tapi juga tahu bahwa mereka memiliki ekspektasi tinggi terhadapku sebagai istri Andra. "Menantu perempuan itu seperti tulang belakang keluarga," kata Bu Ratna padaku suatu hari. "Tugasmu adalah memastikan Andra tetap bisa fokus pada kesuksesannya." Aku mengangguk sambil tersenyum, meski hatiku merasa sedikit tertekan. Tahun kedua pernikahan kami, aku mulai merasakan perbedaan kecil dalam cara Andra memperlakukanku. Ia masih penuh perhatian, tapi kadang-kadang ada jarak yang sulit dijelaskan. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin aku hanya terlalu sensitif atau merasa kesepian karena kesibukannya. "Aku tahu kamu capek, sayang," kataku suatu malam saat ia pulang lebih larut dari biasanya. "Tapi kapan kita terakhir kali punya waktu hanya untuk kita berdua?" Andra tersenyum tipis sambil menyalakan laptopnya. "Nanti, Laras. Aku janji. Minggu depan mungkin kita bisa pergi makan malam, ya?" Minggu depan datang, tapi janji itu tidak pernah terpenuhi. Aku mulai mengalihkan perhatianku dengan hal-hal lain. Aku mengambil kursus memasak, mulai menulis jurnal, dan lebih sering bertemu teman-temanku. Tapi meskipun mencoba sibuk, ada rasa hampa yang terus menghantuiku. Suatu malam, saat aku sedang membereskan baju di lemari, aku menemukan tanda terima dari hotel yang namanya tidak asing. Hotel itu sering Andra sebut sebagai tempat rapat kantor. Tapi tanggal di tanda terima itu tidak sesuai dengan cerita yang pernah ia sampaikan. Aku mencoba menenangkan diriku. Mungkin saja ada alasan lain. Mungkin ini hanya salah paham. Tapi malam itu menjadi awal dari serangkaian kebetulan yang mulai mengganggu pikiranku. Pesan-pesan yang ia hapus terlalu cepat, telepon yang sering ia matikan saat aku masuk ke ruangan, dan alasan-alasan yang terasa semakin rapuh. Aku mencoba menahan diri untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Namun, bagian dari diriku tahu bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Andra dariku. Hubunganku dengan Andra bisa dibilang tidak biasa sejak awal. Kami bertemu di sebuah seminar bisnis yang diadakan di kampus tempatku bekerja sebagai staf administrasi. Dia adalah pembicara muda yang karismatik,
dengan senyum menawan dan cara bicara yang memikat. Ketika dia menatapku untuk pertama kali, aku merasa seperti orang biasa yang tiba-tiba disorot oleh bintang besar. "Laras, ya?" tanyanya saat menghampiriku di meja pendaftaran. Suaranya tenang tapi penuh percaya diri. Aku hanya mengangguk kikuk sambil menyerahkan kartu identitasnya. Tapi saat itu, aku tidak menyangka bahwa pertemuan kecil itu akan mengubah hidupku. Setelah beberapa kali bertemu, Andra mulai mengajakku makan malam. Dia pandai membuatku merasa nyaman, seolah-olah aku adalah satu-satunya orang yang berarti di dunia ini. Meski hidupnya sibuk dengan pekerjaan, dia selalu menyempatkan waktu untukku. Namun, setelah menikah, aku menyadari ada sisi lain dari Andra yang tidak terlalu terlihat saat kami masih pacaran. Dia sangat ambisius, selalu ingin terlihat sempurna, terutama di mata keluarganya. Baginya, pencapaian adalah segalanya. Aku pernah memergokinya berlatih pidato di depan cermin sebelum rapat keluarga, memastikan setiap kata terdengar meyakinkan. "Andra, ini kan cuma makan malam keluarga. Kenapa kamu harus tegang?" tanyaku sambil tertawa saat itu. Dia menatapku serius. "Kamu nggak ngerti, Laras. Di keluarga ini, setiap langkah kita dinilai. Aku nggak mau bikin malu." Sejak saat itu, aku mulai merasa bahwa hubungan kami tidak hanya melibatkan kami berdua, tapi juga keluarga besar Andra yang penuh ekspektasi. Keluarga Andra adalah salah satu keluarga terpandang di kota ini. Ayahnya dulu adalah pengusaha sukses, dan meskipun sekarang sudah pensiun, nama keluarga mereka masih dihormati di berbagai kalangan. Ibunya, Bu Ratna, adalah wanita yang sangat berwibawa. Setiap kali ia memasuki ruangan, semua orang pasti memperhatikan. "Keluarga itu seperti perusahaan," kata Bu Ratna saat makan malam pertama yang aku hadiri setelah menikah. "Setiap anggota punya peran masing-masing. Kalau satu saja gagal menjalankan tugasnya, semuanya bisa runtuh." Aku hanya tersenyum dan mengangguk, meski kata-katanya membuatku sedikit gugup. Sejak saat itu, aku selalu merasa harus menjaga citra sebagai menantu yang sempurna. Aku memastikan penampilanku rapi, tutur kataku sopan, dan aku selalu memuji masakan Bu Ratna, meskipun kadang terlalu asin atau terlalu pedas. Namun, di balik kehangatan keluarga besar itu, ada dinamika yang cukup rumit. Kakak ipar Andra, Angga, adalah anak sulung yang dianggap sebagai penerus keluarga. Dia menjalankan bisnis keluarga dengan tangan dingin, tapi seringkali terlihat kaku dan kurang ramah. Adik bungsu mereka, Rani, adalah favorit semua orang. Dia cantik, ceria, dan tampaknya selalu berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Meski demikian, aku bisa merasakan bahwa di balik senyum manisnya, ada rasa iri terhadap perhatian yang sering Andra dapatkan. Di setiap makan malam keluarga, ada pola yang selalu sama. Semua orang berbicara tentang pencapaian mereka, saling membanggakan diri, tapi tanpa mengatakan sesuatu yang terlalu langsung. Semuanya terasa seperti pertandingan tak kasat mata untuk mendapatkan pujian dari Bu Ratna. Dalam keseharianku, aku sering mencari cara untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kesibukan Andra. Pagi-pagi sekali, aku sudah bangun untuk menyiapkan sarapan. Aku memastikan semua berjalan lancar untuk Andra sebelum dia pergi bekerja. "Jangan lupa rapat jam 10, ya," kataku sambil memberinya bekal makan siang. Dia hanya mengangguk sambil sibuk mengecek ponselnya. Kadang aku merasa seperti seorang asisten rumah tangga daripada istri. Tapi aku terus meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah bagian dari pernikahan. Sore harinya, aku menghabiskan waktu di rumah. Kadang aku membaca buku, menonton drama Korea, atau mencoba resep baru yang kulihat di YouTube. Aku juga mulai menulis jurnal, mencoba merangkai kata-kata untuk memahami perasaanku yang semakin lama semakin kacau. Apakah aku cukup baik untuknya? Tulisanku di salah satu halaman jurnal. Atau mungkin dia butuh seseorang yang lebih dari ini? Malam adalah waktu yang paling sunyi. Saat Andra pulang, biasanya ia terlalu lelah untuk berbicara. Kami hanya duduk di sofa sambil menonton TV, tapi rasanya seperti dua orang asing yang hanya kebetulan berada di ruangan yang sama. Meski aku mencoba untuk dekat dengan keluarga Andra, tidak selalu mudah.
Bu Ratna sering memberiku komentar yang terdengar seperti pujian, tapi sebenarnya menyindir. Laras, kamu pintar juga ya masak soto. Mirip dengan masakan asisten rumah tangga ibu dulu, katanya sambil tersenyum. Rani, adik ipar Andra, adalah orang yang paling sering membuatku merasa terintimidasi. Dia selalu tampil sempurna, dengan gaun mahal dan make-up yang tidak pernah berantakan. Setiap kali aku mencoba berbicara dengannya, dia hanya memberikan jawaban singkat lalu melanjutkan obrolan dengan orang lain. Dalam bulan-bulan terakhir, aku mulai merasa kehilangan diriku sendiri. Hidupku terasa seperti rutinitas yang membosankan. Bangun pagi, menyiapkan kebutuhan Andra, membersihkan rumah, lalu menunggu dia pulang. Kadang aku bertanya-tanya, apakah ini yang dimaksud dengan menjadi istri? Mengorbankan semua yang aku inginkan demi memastikan dia nyaman? Aku mencoba mencari cara untuk menyibukkan diri. Kursus memasak yang kuikuti sempat menjadi pelarian. Setidaknya, aku bisa berkreasi di dapur, menghidupkan kembali passion yang sempat terlupakan. Tapi, meskipun aku berhasil membuat hidangan yang sempurna, komentar Andra sering kali dingin. Enak, kok, katanya suatu malam sambil memandangi layar ponselnya, hampir tanpa menyentuh makanannya. Aku ingin marah, tapi aku terlalu lelah untuk berdebat. Rasanya seperti aku terus-menerus berusaha menjaga semuanya tetap utuh, sementara dia hanya berdiri di sisi lain, tidak peduli. Aku juga mencoba bergabung dengan klub membaca di lingkungan sekitar. Di sana, aku bertemu beberapa ibu rumah tangga yang memiliki cerita serupa, suami yang sibuk, rutinitas yang monoton, dan perasaan terisolasi. Kami tertawa bersama, bercanda tentang bagaimana kami seolah menjadi tim pendukung di balik layar kehidupan para suami. Tapi di balik tawa itu, aku tahu ada kesedihan yang tidak bisa diabaikan. Malam-malamku semakin sunyi. Andra sering pulang larut malam, dan aku tidak lagi bertanya mengapa. Setiap kali aku mencoba mengungkitnya, dia hanya menjawab dengan alasan yang sama. Pekerjaan sedang banyak, Laras. Kamu kan tahu. Aku ingin percaya. Aku ingin menjadi istri yang memahami. Tapi di dalam hati, ada suara kecil yang terus bertanya, apakah dia benar-benar jujur? Suatu pagi, aku sedang menyapu ruang tamu ketika ponselku berdering. Pesan dari Bu Ratna masuk ke grup keluarga. Jangan lupa makan malam keluarga hari Sabtu di rumah ibu. Semua wajib hadir. Aku menatap pesan itu lama, mencoba membaca maksud di balik kata-katanya. Makan malam keluarga besar selalu menjadi acara yang penting bagi keluarga Andra. Di sana, setiap anggota akan berbagi cerita tentang pencapaian mereka, dari promosi di kantor hingga nilai rapor anak-anak mereka. Dan aku tahu, Bu Ratna selalu mengharapkan sesuatu untuk dibanggakan dari kami. Ketika aku memberitahu Andra tentang pesan itu, dia hanya mengangguk sambil merapikan dasinya. Kita datang, ya? Tanyaku. Tentu saja, jawabnya. Tapi aku menangkap ada ketegangan di wajahnya, meskipun dia berusaha menyembunyikannya. Selama 3 hari berikutnya, aku sibuk mempersiapkan diri untuk acara itu. Aku memilih gaun terbaik yang kupunya, memastikan tidak ada noda atau kerutan. Aku juga menyiapkan cerita kecil tentang kursus memasak yang kuikuti, berharap itu cukup untuk menghindari komentar sindiran dari Bu Ratna. Di sisi lain, aku memperhatikan Andra yang tampak semakin gelisah. Dia mulai lebih sering memeriksa ponselnya, bahkan di saat kami sedang makan bersama. Ketika kutanya apa yang terjadi, dia hanya menjawab, banyak kerjaan, Laras. Jangan pikir yang aneh-aneh. Aku mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu. Tapi, di malam sebelum acara, aku menemukan sesuatu yang membuat hatiku seperti diremas. Andra tertidur lebih awal malam itu, sesuatu yang jarang terjadi. Aku sedang membereskan meja kerjanya ketika ponselnya, yang tergeletak di atas meja, berbunyi. Layar menyala, memperlihatkan sebuah pesan singkat. Jangan lupa besok, ya. Jangan buat aku menunggu. Tidak ada nama pengirim, hanya nomor telepon. Aku merasa jantungku berdegup kencang. Tanganku gemetar saat mencoba memahami pesan itu. Aku tahu tidak seharusnya aku membaca pesan suamiku tanpa izin, tapi rasa penasaran menguasai diriku.
Aku membuka pesan itu. Ternyata, itu adalah bagian dari percakapan panjang antara Andra dan seorang wanita yang namanya tidak ada di kontak. Dari bahasa yang mereka gunakan, jelas sekali bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar urusan pekerjaan. Dadaku terasa sesak, tapi aku memutuskan untuk tidak langsung menghadapinya. Aku menyimpan ponsel itu kembali ke tempatnya dan kembali ke kamar, mencoba memikirkan langkah apa yang harus kuambil. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus memutar ulang percakapan yang kubaca. Bagaimana dia bisa melakukan ini padaku? Apa yang kurang dariku? Pagi harinya, aku berusaha bertingkah normal. Andra tampak seperti biasa, bercanda ringan saat sarapan, seolah tidak ada yang terjadi. Aku hampir merasa tergoda untuk mengabaikan semua yang kutemukan. Tapi bagian dari diriku tahu bahwa aku tidak bisa terus diam. Hari itu, aku memutuskan bahwa makan malam keluarga akan menjadi tempatku untuk mengungkapkan segalanya. Bukan untuk mempermalukannya, tapi untuk melepaskan beban yang selama ini mengikatku. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Di perjalanan menuju rumah Bu Ratna malam itu, suasana di mobil terasa tegang. Aku menatap Andra yang sedang menyetir, mencoba membaca ekspresinya. Dia tampak santai, tapi aku tahu dia menyembunyikan sesuatu. "Laras, kamu kelihatan diam banget." "Kenapa?" tanyanya, mencoba memecah keheningan. Aku hanya tersenyum kecil. "Enggak apa-apa. Aku cuma lelah." Dia tidak bertanya lebih jauh, dan aku merasa lega. Dalam hati, aku tahu ini adalah ketenangan sebelum badai. Setelah malam itu, aku merasa seperti hidup dalam dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, aku adalah istri Andra yang selalu tersenyum, mendukung, dan memenuhi ekspektasi semua orang di sekitarku. Di sisi lain, aku adalah seorang wanita yang hatinya hancur, terperangkap dalam pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Andra tidak menyadari perubahan kecil dalam diriku. Dia terlalu sibuk dengan dunianya, panggilan telepon yang tak ada habisnya, dan pesan-pesan yang sering ia baca diam-diam. Aku mengamati semua itu dalam diam, mengumpulkan setiap potongan bukti kecil yang semakin memperkuat firasatku. Di pagi sebelum acara makan malam, aku memutuskan untuk pergi ke salon. Biasanya, aku jarang memperhatikan penampilanku secara berlebihan, tapi kali ini aku merasa harus terlihat sempurna. Tidak hanya untuk Bu Ratna dan keluarga besar Andra, tapi juga untuk diriku sendiri. "Potongannya bagaimana, Mbak?" tanya penata rambut dengan ramah. Aku berpikir sejenak. "Potong sedikit saja, tapi beri layer. Dan tolong blow kering, ya." Aku ingin tampil berbeda, tapi tidak mencolok. Sederhana, tapi memancarkan kepercayaan diri yang baru. Di salon, aku bertemu dengan Lita, teman lama dari SMA. Kami dulu cukup dekat, tapi jarang bertemu setelah aku menikah. "Laras? Astaga, lama banget enggak ketemu. Gimana kabar kamu?" tanyanya antusias. Aku tersenyum, mencoba menyembunyikan rasa gelisahku. "Baik, kok. Kamu sendiri gimana?" Kami berbincang sebentar, tapi aku tidak menceritakan apa yang sedang terjadi dalam hidupku. Aku merasa belum siap untuk membicarakannya dengan siapapun. Ketika kami tiba di rumah Bu Ratna, aku bisa langsung merasakan aura kemegahan yang selalu mengintimidasi. Rumah besar dengan lampu kristal yang menggantung di ruang tamu, karpet Persia yang membentang di lantai, dan aroma masakan mewah dari dapur. "Laras, Andra, kalian akhirnya datang juga," sapa Bu Ratna dengan senyum tipis. Matanya menyapu tubuhku, menilai penampilanku. "Laras, kamu terlihat cantik malam ini." Aku hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Aku tahu itu pujian, tapi di baliknya selalu ada harapan agar aku tampil sesuai standar keluarga mereka. Di ruang makan, semua sudah berkumpul. Angga, kakak Andra, duduk di ujung meja dengan istrinya, Anita, yang tampak sibuk mengatur posisi piring dan gelas. Di sebelah mereka ada Rani, si bungsu yang selalu tampil sempurna. Dia menyapaku dengan senyum kecil yang tidak pernah mencapai matanya. "Andra, aku dengar proyek kantor kamu lagi besar-besarnya?" tanya Angga, membuka percakapan. Andra mengangguk.
tampak bangga. Iya, ada peluang ekspansi besar-besaran tahun ini. Aku duduk diam di sampingnya, memperhatikan bagaimana dia berbicara dengan penuh percaya diri. Tapi, di dalam hatiku, aku tahu ada rahasia yang dia sembunyikan. Selama makan malam, aku mencoba bersikap biasa. Tapi rasa gelisah terus menghantuiku. Andra tampak nyaman, bercanda dengan Angga dan Rani seperti tidak ada yang salah. Aku merasa seperti orang asing di antara mereka, seseorang yang tidak sepenuhnya memahami dunia yang mereka huni. "Laras, bagaimana kursus memasakmu?" tanya Bu Ratna tiba-tiba. Aku terkejut sejenak, tapi segera tersenyum. "Baik, Bu. Saya belajar banyak resep baru. Mungkin nanti saya bisa masak untuk keluarga." "Bagus sekali," jawab Bu Ratna. "Seorang istri harus selalu meningkatkan kemampuannya." Aku mengangguk, meskipun hatiku merasa sedikit perih mendengar kata-kata itu. Saat makanan penutup disajikan, aku merasa tidak bisa lagi menahan diri. Aku tahu ini bukan tempat yang ideal untuk membicarakan masalah kami, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus berpura-pura. "Andra," panggilku pelan. Dia menoleh, tampak bingung. "Ada apa, Laras?" Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku. Semua orang di meja itu memperhatikan kami. "Kenapa kamu tidak pernah memberitahu aku tentang pekerjaanmu yang sebenarnya?" tanyaku. Suaraku bergetar sedikit. Ruangan itu tiba-tiba terasa sunyi. Semua mata tertuju pada kami, dan aku bisa melihat ekspresi terkejut di wajah Andra. "Laras, maksud kamu apa?" tanyanya dengan nada defensif. Aku menatapnya, mencoba mengumpulkan keberanian. "Aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku. Aku menemukan pesan-pesan di ponselmu." Suasana di meja makan berubah tegang. Bu Ratna menatap kami dengan mata tajam, sementara Rani dan Angga tampak bingung. "Aku tidak ingin membuat masalah di sini," lanjutku. "Tapi aku tidak bisa terus hidup dengan kebohongan." Andra tampak terpaku, wajahnya berubah pucat. Dia mencoba membuka mulut untuk berbicara, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Keheningan di meja makan terasa menyiksa. Setiap detik berlalu seperti menit, dan aku bisa merasakan tatapan semua orang menancap di wajahku. Bu Ratna menegakkan tubuhnya, wajahnya dingin tapi penuh otoritas. "Laras," katanya perlahan, nadanya tajam tapi tenang. "Apa maksud dari semua ini? Apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan?" Aku merasakan tangan Andra menyentuh lenganku, mencoba menenangkanku atau mungkin menghentikanku. Tapi aku menepisnya dengan lembut, menatap lurus ke arah Bu Ratna. "Maaf, Bu," kataku dengan suara yang sedikit gemetar. "Tapi saya merasa ada hal yang perlu dibicarakan malam ini, sesuatu yang selama ini Andra sembunyikan dari saya. Dan mungkin dari keluarga ini juga." Andra bangkit dari tempat duduknya, mencoba mengambil alih situasi. "Laras, ini bukan waktu atau tempat yang tepat," katanya dengan nada mendesak. "Tepat atau tidak, aku sudah lelah menyimpan semuanya sendiri," balasku. Suaraku mulai tegas. Aku menarik napas panjang, mencoba mengatur emosi. Saya menemukan pesan di ponsel Andra. Pesan dari seorang wanita yang jelas-jelas bukan urusan pekerjaan. Semua orang terdiam. Suara sendok yang jatuh ke piring terdengar seperti ledakan di tengah sunyi. Wajah Bu Ratna menjadi tegang, sementara Angga dan Rani saling pandang dengan ekspresi bingung. "Andra," suara Bu Ratna terdengar dingin seperti es. "Apa maksud dari semua ini?" Andra menghela napas panjang, wajahnya penuh frustrasi. Dia memijat pelipisnya, seolah mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan situasi ini. "Ini semua salah paham," katanya akhirnya. "Laras mungkin salah menafsirkan sesuatu." Aku menatapnya dengan penuh rasa kecewa. "Salah paham? Pesan itu terlalu jelas untuk disalahartikan, Andra. Aku bukan orang bodoh." Rani, yang biasanya lebih banyak diam, tiba-tiba angkat bicara. "Tunggu, apa maksudnya ini? Mas Andra, kamu punya hubungan lain di luar pernikahan kalian?" "Aku tidak melakukan apa-apa," Andra berseru,
Suaranya lebih keras dari biasanya. Pesan itu bukan seperti yang kamu pikirkan, Laras. Itu hanya teman kerja. Teman kerja. Aku hampir tertawa mendengar penjelasannya. Kalau benar teman kerja, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kenapa harus ada janji untuk bertemu secara diam-diam? Anita, istri Angga, yang sejak tadi terlihat tidak nyaman, menyela dengan nada hati-hati. Mungkin kita perlu mendengar penjelasan Andra dengan lebih tenang. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Tapi Bu Ratna tidak terlihat tenang. Wajahnya tampak marah dan kecewa. Andra, saya harap apa yang Laras katakan ini tidak benar. Keluarga kita memiliki reputasi yang harus dijaga. Aku tertawa kecil, nada getir terdengar jelas. Reputasi, Bu? Jadi itu yang penting? Bukan hubungan pernikahan kami. Andra akhirnya duduk kembali, terlihat pasrah. Laras, katanya pelan, suaranya lebih lembut. Aku minta maaf kalau aku membuatmu merasa tidak nyaman atau curiga. Tapi aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku merasa air mata mulai menggenang di mataku, tapi aku menahannya. Aku tidak ingin terlihat lemah di depan mereka semua. Kamu tidak hanya membuatku curiga, Andra. Kamu membuatku merasa seperti orang bodoh yang tidak berarti. Apa yang sudah kita bangun bersama selama ini? Apa artinya untukmu? Ruangan itu terasa seperti medan perang yang sunyi. Tidak ada yang berani berbicara. Bahkan Rani, yang biasanya penuh komentar, hanya diam sambil memainkan sendoknya. Andra menggelengkan kepala, ekspresinya campuran antara penyesalan dan frustrasi. Aku tidak tahu harus berkata apa, Laras. Aku salah. Aku berdiri, menyadari bahwa aku tidak bisa lagi berada di ruangan ini. Salahmu bukan hanya pada pesan itu, Andra, tapi pada semua kebohongan yang kamu sembunyikan dariku. Aku lelah mencoba mempertahankan sesuatu yang jelas-jelas hanya aku yang peduli. Aku berbalik, mencoba meninggalkan meja makan. Tapi suara Bu Ratna menghentikanku. Laras, tunggu, katanya. Nadanya berubah lebih lembut. Saya tahu kamu sedang marah, tapi kita bisa menyelesaikan ini bersama. Kita keluarga. Aku menoleh, menatapnya dengan tatapan tajam. Keluarga, Bu? Saya tidak pernah merasa menjadi bagian dari keluarga ini. Saya selalu merasa seperti orang luar yang harus terus membuktikan diri. Dan sekarang, saya tidak punya apa-apa lagi untuk dibuktikan. Tanpa menunggu jawaban, aku berjalan keluar, meninggalkan ruangan penuh keheningan. Malam itu, setelah meninggalkan rumah Bu Ratna, aku merasa kosong. Tak ada tangisan, tak ada teriakan, hanya keheningan yang menyelimuti pikiranku. Aku berjalan pulang sendiri, membiarkan angin malam menggigit kulitku. Lampu-lampu jalan tampak redup, seolah memahami beban yang kurasakan. Ketika aku tiba di rumah, aku menyalakan lampu ruang tamu dan duduk di sofa. Aku menatap ruangan itu lama, ruangan yang selama ini menjadi saksi bisu hidupku bersama Andra. Bingkai foto pernikahan kami di dinding, hadiah-hadiah kecil yang dulu dia beri, semuanya tampak seperti kenangan dari kehidupan lain. Aku mengeluarkan ponselku dan membuka aplikasi percakapan. Beberapa pesan dari Andra masuk. Semuanya berisi permintaan maaf. Laras, aku salah. Aku mohon, beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Aku tidak ingin kehilanganmu. Kita bisa memperbaiki ini. Tolong jawab teleponku. Aku tidak menjawab apapun. Untuk pertama kalinya, aku merasa berhak untuk memilih diam, berhak untuk tidak memberi apapun. Hari-hari berikutnya, aku mencoba mencari cara untuk menenangkan diri. Aku mengambil cuti dari kursus memasak, memilih untuk menghabiskan waktu di rumah. Tapi keheningan di rumah kami justru memperburuk perasaanku. Aku mulai menulis di jurnal kecil, sesuatu yang dulu sering kulakukan sebelum menikah. Aku menulis tentang rasa kecewa, tentang kebingunganku, dan tentang impian-impian yang terasa hancur. Dalam tulisan-tulisanku, aku menyadari sesuatu yang menyakitkan. Aku telah kehilangan diriku sendiri dalam pernikahan ini. Laras yang dulu penuh semangat, penuh mimpi,
telah berubah menjadi seseorang yang hanya hidup untuk orang lain. Beberapa hari kemudian, aku menerima telepon dari Bu Ratna. Awalnya, aku ragu untuk mengangkatnya, tapi akhirnya aku memberanikan diri. "Laras," katanya dengan nada tegas tapi dingin. "Saya ingin kita bicara." Aku menghela napas. "Kalau soal Andra, Bu, saya rasa sudah jelas. Saya tidak bisa lagi pura-pura." "Ini bukan hanya tentang Andra," jawabnya cepat. "Ini tentang keluarga. Kamu tidak bisa membuat keputusan besar seperti itu tanpa memikirkan dampaknya pada kita semua." Aku terdiam sejenak, mencoba memahami maksudnya. "Bu," kataku akhirnya, suaraku penuh ketegasan. "Saya mengerti bahwa keluarga penting. Tapi apakah artinya saya harus mengorbankan diri sendiri demi menjaga nama baik keluarga?" "Kamu mungkin tidak memahami ini sekarang," jawab Bu Ratna, nadanya agak melunak. "Tapi pernikahan adalah tentang kompromi. Dan terkadang, kamu harus menahan rasa sakit demi kebaikan bersama." Kata-katanya membuatku merasa semakin terasing. Aku menyadari bahwa aku dan keluarga Andra tidak pernah benar-benar berada di jalur yang sama. Dalam usahaku untuk menemukan kembali diriku, aku menghubungi Lita, teman lama yang kutemui di salon. Kami sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil di pusat kota. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana," kataku setelah menceritakan sebagian besar kisahku padanya. Lita menghela napas panjang. "Laras, aku nggak akan bilang aku paham sepenuhnya apa yang kamu rasakan. Tapi yang pasti, kamu punya hak untuk bahagia. Kamu sudah terlalu lama hidup untuk orang lain." Kata-katanya terasa seperti tamparan lembut. Aku tahu dia benar. Aku terlalu sering menunda kebahagiaanku demi menjaga penampilan sempurna pernikahan kami. "Lalu, menurutmu, apa yang harus aku lakukan?" tanyaku pelan. "Cari tahu apa yang benar-benar kamu inginkan," jawabnya sambil tersenyum. "Dan jangan takut untuk mengambil langkah besar, bahkan jika itu berarti meninggalkan sesuatu yang dulu kamu anggap penting." Beberapa minggu setelah insiden di rumah Bu Ratna, Andra akhirnya muncul di rumah. Dia terlihat lelah, wajahnya menunjukkan bahwa dia juga memikirkan banyak hal. "Laras," katanya sambil berdiri di depan pintu. "Boleh aku masuk?" Aku mengangguk, meskipun hatiku masih penuh keraguan. Kami duduk di ruang tamu, dan untuk pertama kalinya, dia berbicara dengan nada yang tulus. "Aku tahu aku sudah menghancurkan kepercayaanmu. Dan aku tidak akan meminta maaf dengan harapan semuanya kembali seperti semula, karena aku tahu itu tidak mungkin. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal." Aku menatapnya, mencoba membaca ekspresi di wajahnya. Dia terlihat rapuh, sesuatu yang jarang kulihat darinya. "Kenapa?" tanyaku akhirnya. "Kenapa kamu lakukan itu, Andra? Apa aku tidak cukup untukmu?" Dia menggelengkan kepala. "Ini bukan tentang kamu, Laras. Ini tentang aku. Aku terlalu sibuk dengan ambisiku, terlalu takut untuk menunjukkan kelemahanku, dan akhirnya aku mencari pelarian. Tapi aku sadar, aku hanya membuat semuanya lebih buruk. Aku tidak tahu harus berkata apa. Sebagian dari diriku ingin memaafkannya, tapi sebagian lagi merasa bahwa luka ini terlalu dalam untuk disembuhkan." Setelah pertemuan itu, aku mulai perlahan membangun hidupku sendiri. Aku kembali ke kursus memasak, mulai mengikuti kelas yoga, dan bahkan mempertimbangkan untuk mengambil pekerjaan paruh waktu. Aku ingin menemukan kembali Laras yang hilang, Laras yang pernah penuh semangat dan percaya diri. Andra, di sisi lain, terus mencoba memperbaiki hubungannya denganku. Tapi aku membuatnya jelas bahwa aku butuh waktu untuk memutuskan apakah pernikahan kami masih layak diperjuangkan. Minggu-minggu setelah pertemuan terakhir dengan Andra, aku merasa seperti berjalan di atas tali yang rapuh. Setiap langkahku penuh ketidakpastian, antara mencoba mempertahankan pernikahan ini atau melanjutkan hidupku tanpa dia. Aku mulai lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, melakukan hal-hal kecil yang dulu kulakukan dengan penuh semangat, seperti bersepeda di taman atau sekadar duduk di kafe sambil menulis di jurnal. Andra semakin sering menghubungiku, kadang lewat pesan, kadang lewat telepon. Ia selalu berusaha menunjukkan bahwa ia menyesal.
Tapi entah kenapa, meskipun aku mendengar penyesalannya, aku merasa sulit untuk percaya lagi. Terlalu banyak kebohongan yang sudah terungkap, dan meskipun ia meminta maaf, rasanya itu belum cukup untuk menghapus rasa sakit yang aku rasakan. Aku mengingat perkataan Lita tentang menemukan kebahagiaan dalam diriku sendiri, dan itu terus mengiang dalam pikiranku. Untuk pertama kalinya, aku mulai merasakan kekuatan untuk berdiri di atas kakiku sendiri, tanpa mengandalkan Andra atau apapun yang terkait dengan pernikahan kami. Suatu hari, aku memutuskan untuk menghadiri reuni kecil dengan teman-teman lama di kampus. Lita ikut menemani, dan malam itu terasa seperti pelarian dari kenyataan yang menghantuiku. Tawa dan canda dari teman-teman membuatku merasa hidup kembali. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupku, dan aku pun tak berniat menceritakannya. Tapi serius deh, Laras, kata Lita, kamu udah banyak berubah. Kamu lebih percaya diri. Dulu, kamu seringkali menutup diri dari orang lain. Aku tertawa kecil. Aku merasa seperti baru menemukan diriku lagi. Terlalu lama aku merasa terkunci dalam sebuah peran yang bukan diriku. Aku ingin kembali ke hal-hal yang membuatku bahagia, meskipun itu berarti harus melepaskan sesuatu. Lita mengangguk dengan penuh pengertian. Aku paham. Terkadang, kita harus kehilangan sesuatu untuk bisa menemukan diri kita sendiri. Aku tahu aku belum sepenuhnya siap untuk melepaskan Andra, tapi aku juga sadar bahwa aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang kesalahannya. Aku harus memberi ruang untuk diriku sendiri, untuk memutuskan, tanpa pengaruh siapapun, apakah aku masih ingin bersama Andra atau tidak. Sementara itu, Andra terus berusaha mendekat. Suatu hari, dia datang ke rumah, membawa bunga dan surat yang ia tulis dengan tangan. Aku memutuskan untuk mendengarkan apa yang ingin ia katakan. Laras, katanya dengan suara yang berat, aku tahu aku sudah menghancurkan banyak hal, dan aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku siap untuk berubah. Tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk diriku sendiri. Aku sudah melakukan banyak refleksi, dan aku sadar betapa aku telah merugikan kamu dan pernikahan kita. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda dari cara dia berbicara kali ini. Tidak ada pembelaan, tidak ada alasan. Hanya ada penyesalan tulus. Tapi, apakah itu cukup? Aku menatapnya lama, mencoba membaca ekspresi di wajahnya. Andra, aku tidak tahu. Aku masih marah. Aku merasa seperti aku telah dibohongi terlalu lama. Tidak hanya tentang wanita itu, tapi juga tentang banyak hal yang kamu sembunyikan dari aku. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Andra mengangguk, wajahnya penuh penyesalan. Aku mengerti, Laras. Aku tidak akan memaksakan apapun. Aku hanya ingin kamu tahu, jika kamu memutuskan untuk memberi kesempatan pada kita, aku akan berusaha sekuat mungkin untuk menjadi suami yang kamu inginkan. Aku terdiam, merasakan perasaan campur aduk di dalam diriku. Ini bukan soal apakah aku masih mencintainya atau tidak, tapi apakah aku bisa belajar untuk mempercayainya lagi. Hari-hari berikutnya, aku banyak merenung. Keluarga Andra tetap berusaha menghubungiku, berharap agar aku bisa kembali bersama mereka, kembali ke kehidupan yang tampak sempurna dari luar. Namun, semakin aku merenung, semakin aku menyadari bahwa kehidupan yang sempurna itu hanyalah ilusi. Ilusi yang aku ciptakan untuk diriku sendiri agar bisa bertahan dalam pernikahan yang tidak lagi memenuhi kebutuhan jiwaku. Aku mulai membicarakan masalah ini dengan Lita, dan dia memberi saran untuk melihat kembali apa yang benar-benar aku inginkan dalam hidup. Kamu tidak harus memilih sekarang, Laras. Tapi aku rasa kamu perlu menilai dirimu dulu sebelum menilai pernikahan ini. Apa yang membuatmu merasa hidup? Tanyanya suatu malam. Aku berpikir sejenak. Kebebasan, jawabku dengan yakin. Aku merasa bebas saat aku melakukan hal-hal yang aku cintai tanpa rasa takut atau dibatasi. Seperti memasak, bersepeda, atau bahkan cuma duduk di kafe dan menulis. Aku merasa hidup ketika aku bisa menjadi diriku sendiri. Lita tersenyum. Itu jawaban yang bagus. Karena apapun keputusan yang kamu ambil, kamu harus memastikan bahwa itu membuatmu merasa seperti dirimu sendiri.
Jangan sampai kamu kehilangan dirimu lagi. Suatu sore, aku duduk di balkon rumah, menatap pemandangan kota yang tenggelam dalam cahaya senja. Aku memikirkan semua yang telah terjadi, pernikahan kami, konfrontasi yang terjadi, dan apa yang sebenarnya aku butuhkan dari hidupku. Aku tahu satu hal, aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Aku harus mengambil keputusan. Dengan hati yang berat, aku akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Andra lagi. Kami bertemu di sebuah kafe yang sepi, tempat yang sering kami kunjungi dulu. Andra menunggu dengan wajah cemas, dan aku tahu saat itu bahwa keputusan besar sedang menanti. Aku sudah memikirkan semuanya, Andra, kataku, suaraku kering dan pelan. Aku perlu waktu untuk diri aku sendiri. Aku tidak bisa lagi berlanjut dengan pernikahan ini jika aku tidak merasa utuh. Aku merasa terlalu banyak yang hilang dalam diriku karena aku terlalu fokus untuk mempertahankan kita. Andra menundukkan kepala, napasnya terengah-engah. Aku tahu ini berat, Laras. Tapi aku akan selalu menunggu, jika kamu ingin memberiku kesempatan lagi. Aku menatapnya, dan meskipun ada perasaan cinta yang masih tersisa, aku tahu bahwa saat ini, aku perlu mengejar kebahagiaanku sendiri. Minggu-minggu setelah pertemuan itu, aku banyak merenung. Keputusan untuk memberi Andra kesempatan kedua bukanlah hal yang mudah. Ada banyak keraguan yang terus menghantuiku, tentang kepercayaan, tentang rasa sakit yang sudah aku rasakan, dan tentang apakah dia benar-benar bisa berubah. Namun, di sisi lain, aku juga merasa bahwa aku belum sepenuhnya siap untuk melepaskan apa yang pernah kami bangun. Ada rasa cinta yang masih tersisa, meskipun banyak yang sudah hancur. Aku memutuskan untuk memberi diri aku sendiri waktu lebih banyak untuk merenung dan memberi kesempatan pada Andra untuk membuktikan bahwa dia bisa berubah. Aku ingin melihat apakah dia benar-benar bisa membangun kembali kepercayaan yang telah rusak, dan apakah kami bisa membangun hubungan yang lebih sehat dan jujur. Andra, setelah mendengar keputusanku, tidak bisa menyembunyikan rasa lega dan harapan yang menyelip di matanya. Namun, aku memberinya syarat yang jelas. Aku tidak ingin ada lagi rahasia, Andra, kataku tegas. Jika kita memutuskan untuk kembali bersama, kita harus terbuka satu sama lain. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi penyembunyian. Dia mengangguk dengan tulus. Aku berjanji, Laras. Aku tahu aku sudah banyak berbuat salah. Tapi aku siap untuk memperbaiki semuanya, untuk kita. Keesokan harinya, dia datang ke rumah dengan sebuah kejutan. Dia membawa beberapa buku dan sebuah agenda yang dia tulis sendiri, berisi rencana dan komitmen untuk memperbaiki diri. Aku ingin kamu tahu, ini bukan hanya tentang kita, katanya saat memberikan agenda itu. Ini tentang diriku juga. Aku ingin menjadi lebih baik, baik sebagai suami dan sebagai orang. Aku melihat niat di balik tindakannya. Ada tekad yang sebelumnya tidak aku lihat. Aku merasa ada sedikit harapan muncul, meski belum sepenuhnya bisa mempercayai semua kata-katanya. Namun, aku ingin melihatnya berusaha. Aku ingin memberi kesempatan untuk kita berdua. Kami mulai menjalani hari-hari dengan lebih banyak komunikasi dan keterbukaan. Andra mulai menunjukkan komitmennya untuk berubah. Dia sering memberi perhatian kecil, seperti membantuku dengan pekerjaan rumah, merencanakan kencan sederhana yang tidak melibatkan terlalu banyak orang, dan selalu terbuka dengan pekerjaannya. Dia juga mulai mengikuti terapi, baik sendiri maupun bersama aku, sebagai bagian dari upaya untuk membangun kembali hubungan kami. Namun, tidak semua berjalan mulus. Ada kalanya aku merasa keraguan datang kembali, dan ada saat-saat ketika aku teringat kembali pada rasa sakit yang pernah aku rasakan. Ketika itu terjadi, aku berusaha mengingatkan diriku sendiri tentang alasan aku memberi kesempatan ini, bahwa ini adalah tentang memberi peluang pada perubahan, bukan sekadar memaafkan. Suatu malam, setelah sesi terapi pasangan, Andra bertanya padaku, Laras, apa yang masih menghalangi kamu untuk sepenuhnya memaafkanku? Apa yang bisa aku lakukan lebih baik? Aku menatapnya, merasakan beban dalam dadaku. Aku merasa seperti aku masih belum bisa percaya sepenuhnya. Dan aku merasa seperti kita sudah kehilangan terlalu banyak waktu. Aku takut kalau aku terlalu cepat melupakan apa yang terjadi, itu akan mengulang kesalahan yang sama lagi.
Andra meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Aku mengerti. Aku tidak akan meminta kamu untuk melupakan, Laras. Aku tahu itu tidak mudah. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku berusaha setiap hari untuk menjadi lebih baik. Aku ingin membuat kamu bangga. Aku menghela napas, merasakan perasaan campur aduk. Aku ingin percaya, Andra. Tapi itu membutuhkan waktu. Mungkin lebih banyak waktu daripada yang kamu kira. Beberapa bulan berlalu, dan meskipun kami masih menghadapi tantangan, aku mulai merasakan perubahan dalam diriku. Kepercayaan yang semula sulit didapatkan kini mulai tumbuh perlahan. Aku melihat Andra yang berusaha dengan lebih serius. Dia mendengarkan keluh kesahku tanpa membela diri. Dia belajar untuk lebih terbuka dan tidak lagi menutupi hal-hal kecil yang dulu sering ia sembunyikan. Dia juga berusaha menjadi pendamping yang lebih baik, dengan memberi ruang untuk aku berkembang secara pribadi, tanpa merasa terancam atau cemburu. Kami mulai melakukan kegiatan bersama, yang sebelumnya hanya menjadi kenangan indah. Kami kembali memasak bersama di akhir pekan, bersepeda bersama, dan pergi berjalan-jalan di taman seperti yang dulu kami lakukan saat pertama kali jatuh cinta. Setiap momen kecil ini terasa berharga, dan meskipun banyak yang harus diperbaiki, aku merasa bahwa kami mulai membangun sesuatu yang baru. Suatu sore, kami duduk di taman kota, menikmati senja yang tenang. Aku tersenyum melihat Andra yang sedang menceritakan cerita lucu dari pekerjaan. Lalu dia berhenti, menatapku dengan serius. "Apa kamu masih merasa ragu?" tanyanya lembut. Aku menggeleng, namun aku tahu hatiku belum sepenuhnya bebas dari keraguan itu. Aku masih merasa takut, Andra. Takut kalau semuanya akan kembali seperti dulu. Takut kalau aku terlalu cepat percaya lagi. Andra menatapku dalam-dalam, matanya penuh harap. Aku tahu itu, Laras. Dan aku tidak akan pernah memaksamu untuk melupakan apa yang terjadi. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan berjuang untuk kita. Aku akan berusaha untuk menunjukkan bahwa aku bisa menjadi suami yang kamu harapkan. Kita bisa melewati ini bersama. Aku merasakan sesuatu di dalam diriku yang mulai meleleh. Perasaan yang mungkin sudah lama terkunci karena sakit dan kekecewaan. Tapi kali ini, aku bisa merasakannya. Mungkin kami memang bisa kembali, dengan lebih banyak usaha dan komitmen, bukan hanya janji. Aku akan mencoba, Andra, jawabku dengan suara yang lebih lembut. Aku tidak tahu kemana kita akan pergi, tapi aku ingin kita coba berjalan bersama lagi. Hubungan kami memang tidak sempurna. Kami masih berjuang untuk membangun kembali kepercayaan dan komunikasi yang sehat. Tapi yang paling penting, kami mulai belajar untuk menjadi lebih baik, untuk diri kami sendiri dan satu sama lain. Dengan memberi Andra kesempatan kedua, aku menemukan bahwa pemulihan bukanlah sebuah garis lurus yang mudah dilalui. Ini adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan, tetapi juga peluang untuk tumbuh dan berubah bersama. Kami tahu bahwa langkah-langkah kecil ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju hubungan yang lebih sehat dan lebih kuat. Dan meskipun aku tidak bisa memprediksi masa depan, aku merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Karena sekarang, aku tahu bahwa apapun yang terjadi, aku tidak akan lagi melupakan diriku sendiri. Waktu terus berjalan, dan kehidupan kami berdua mulai menemukan ritme baru. Proses pemulihan itu tidak pernah benar-benar mudah. Tetapi kami belajar bahwa setiap hubungan memiliki pasang surut. Apa yang terpenting adalah bagaimana kami saling mendukung dan berjuang bersama untuk membangun kembali kepercayaan yang pernah hilang. Andra dan aku masih sering berbicara tentang masa lalu kami, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk memastikan bahwa kami tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kami mulai menghadiri lebih banyak sesi terapi pasangan, memperdalam pemahaman kami tentang diri sendiri dan satu sama lain. Kami belajar untuk berbicara dengan lebih terbuka, untuk mendengarkan tanpa menghakimi, dan untuk saling menghormati. Suatu malam, setelah makan malam sederhana di rumah, Andra menatapku dengan senyum yang hangat. "Laras, aku tahu ini belum sempurna, tapi aku merasa kita sudah mulai berjalan di jalan yang benar." Aku tersenyum, merasa sedikit lega. "Aku setuju, Andra. Kita masih punya perjalanan panjang. Tapi aku merasa lebih kuat sekarang.
Terlebih karena kita tidak lagi takut untuk menghadapi masalah bersama. Andra mengangguk, lalu meraih tanganku. Aku janji akan selalu berusaha. Aku akan terus memperjuangkan ini. Untuk kita. Aku menatapnya dalam-dalam, merasakan kehangatan dalam hatiku. Aku juga. Aku siap melangkah bersama lagi, dengan lebih banyak pengertian dan lebih sedikit keraguan. Kehidupan kami tidak lagi dipenuhi dengan kebohongan dan rahasia. Kami menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang sederhana, dan meskipun ada tantangan yang terus datang, kami tahu bahwa yang terpenting adalah saling mendukung satu sama lain untuk terus bertumbuh. Kami mulai merencanakan masa depan, bukan sebagai pasangan yang sempurna, tetapi sebagai dua orang yang berkomitmen untuk saling mencintai dan belajar dari kesalahan. Aku tidak lagi takut akan masa depan karena aku tahu, selama kami berdua berusaha dan saling berjuang, kami bisa menghadapinya bersama. Dengan begitu, cerita kami bukan tentang akhir dari segala masalah, tetapi tentang bagaimana kami memilih untuk menjalani hidup bersama meskipun ada banyak hal yang harus diperbaiki. Sebuah perjalanan yang dimulai dengan kebohongan dan kesakitan, tapi berakhir dengan sebuah harapan baru, bahwa cinta yang sejati tidak hanya dibangun dari kebahagiaan, tetapi juga dari keberanian untuk memperbaiki kesalahan dan memberi kesempatan kedua.